Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah atau upaya manusia untuk mengenal Allah. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Irsyad, NPM dari NPM 10 12 12 84, kelas C8 manajemen mata kuliah pendidikan agama. Terus tujuan dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Kita langsung saja. Ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Untuk mengetahui, mengenal dan mempelajari tentang Allah tentu sangatlah penting. Berikut hal yang mendasar mengapa manusia penting mengenal Allah. Poin pertama adalah al-maudu, pembahasan yang sangat penting. Ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu pemahaman dan mengetahui kita tentang dalil, yaitu dalil nakli atau bukti tentang keberadaan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil akli, petunjuk yang didasarkan pada akal tentang sesuatu berdasarkan pertimbangan akal sehat manusia. Kemudian dalil fitri, mengisyaratkan mengenai penciptaan manusia di atas fitrah manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenal Allah akan menumbuhkan juga meningkatkan iman dan takwa yang akan menjadikan manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Kemudian ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Ada beberapa cara untuk menuju ma'rifatullah, yaitu ayat qauliyah dan kauniyah, kemudian metode Islam atau dengan dalil akli dan nakli, kemudian metode selain Islam atau dugaan hawa nafsu, ragu-ragu dan berakibat kufur. Kemudian ketiga adalah al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maradus syahwat, yaitu mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati yang dikeluar dari batasan syariat. Berikut sifat yang berasal dari syahwat: al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezaliman, terus kemudian al-kizbu atau kebohongan, dan yang terakhir adalah kasratul ma'syi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian maradus syubhat atau syamar, ragu-ragu atau tidak jelas. Sifat-sifat yang berasal dari maradus syubhat yaitu al-jahlu, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, terus kemudian al-irtiyab, atau keraguan karena kurangnya pemahaman Al-Quran, terus kemudian al-inhiraf atau tidak berpegang teguh pada Al-Quran, kemudian al-ghaflah ada yang disebut dengan kelalaian. Al-adilah ala wujudillah ma'rifatullah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti keberadaan Allah dapat dibuktikan melalui beberapa dalil, yaitu dalil fitrah yang mendasari eksistensi Allah merupakan dalil terkuat dari lainnya. Itu sumbernya dari Quran surat Al-A'raf 172. Kemudian dalil indra menunjukkan bahwa seluruh aturan hidup yang ditetapkan menunjukkan adanya Allah dengan kesempurnaan ilmu, hikmah dan rahmatnya. Berdasarkan sumber dari Quran surat Al-Anfal ayat 9. Kemudian ada dalil akli yang bersumber dari akal yang bersifat logis berdasarkan pertimbangan akal. Itu sumbernya dari Quran surat Fussilat ayat 53.
Dan yang kemudian adalah dalil nakli, bukti mengenai kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis bersifat mutlak dan hakiki. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dan yang terakhir adalah dalil sejarah berfungsi sebagai pelajaran ataupun peringatan terhadap peristiwa lampau yang berkaitan dengan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mentauhidkan Allah, berikut ada 3 hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah ilahiyat, hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian ada yang kedua adalah nubuat, hal yang berkaitan dengan nabi, dan yang terakhir adalah samiyat, informasi yang dibawa oleh nabi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga kita selalu senantiasa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meneladani dari sifat-sifat keteladanan para rasul kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.